mulai dari praktek reportase berita yang dilakukan oleh kelompok 2 sampai ke presentasi perdana oleh para mahasiswa yang diawali oleh kelompok 1. Kembali lagi bersama saya Haikal Fatih Zahran di Flash News Learning Journal minggu yang keempat di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Mari kita kupas apa yang terjadi di minggu yang keempat ini. Selasa tanggal 23 September tahun 2025, kami mahasiswa kelas KPI 5D kembali melakukan perkuliahan secara offline di dalam kelas kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan didampingi langsung oleh dosen mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yaitu Dr. Bapak Adi Kusuma MSI. Dan seperti biasa, simulasi atau praktek reportase berita kembali dilaksanakan dan kelompok 2 tampil di minggu keempat ini yang terdiri dari 5 orang, yakni Nawal sebagai news anchor, Yunia sebagai reporter, Nailul dan Abu sebagai narasumber, dan Najwa sebagai switcher atau sebagai operator. Simulasi dan praktek reportase berita pun selesai dan dilanjutkan oleh presentasi yang perdana dari para mahasiswa yang dimulai dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang, yakni Adnan, Las, Aca, Sofi, Dede, dan saya sendiri, Haikal Fatih Zahra, yang membawakan materi mengenai pengertian reportase, syarat-syarat reportase, kiat-kiat menjadi seorang reporter yang handal, tantangan dari seorang reporter, dan perilaku seorang reporter. Di sini, Lalas itu bertindak sebagai moderator, Adnan, Aca, Sofi, Dede, dan saya sendiri, Haikal Fatih Zahran, sebagai pemateri. Muhammad Adnan yang bertindak sebagai pemateri yang pertama menjelaskan tentang pengertian dan syarat-syarat reportase. Dia memaparkan bahwa reportase adalah jenis pemberitaan yang memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang fakta dari pengalaman langsung di lapangan. Dan di dalam arti yang berbeda, reportase dapat didefinisikan sebagai pemberitaan hasil penyelidikan setelah pengkajian menyeluruh seluruh data dan bersamaan dengan latar belakang peristiwa. Lalu juga ada syarat-syarat reportase juga yang dipaparkan oleh Adnan. 1. Ada intelektualitas tinggi. 2. Berpenampilan fisik yang baik. 3. Bervolume suara standar. 4. Mempunyai kepribadian yang kuat. 5. Membawakan berita secara wajar. Dan yang terakhir, harus mempunyai wibawa yang bagus. Lalu lanjut ke materi yang kedua yang dibawakan oleh Sofi sebagai pemateri yang kedua, yakni tentang keterampilan seorang reporter, yakni 1. Riset atau pengumpulan data yang dilakukan agar data bisa tervalidasi saat kita menyiarkan sebuah berita. Lalu yang kedua ada wawancara, yakni untuk memperbanyak sumber-sumber data dan memvalidasi kembali apa yang terjadi di kejadian itu. 3.
menyusun narasi berita. 4. Mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Dan 5. Mempunyai keterampilan manajemen waktu yang baik juga, agar semua bisa dikendalikan dengan sangat baik dan benar. Lalu lanjut kembali ke materi yang ketiga mengenai perilaku dari seorang reporter yang baik dan benar. 1. Objektivitas dan keadilan. Fairness and balance. Independensi, agar tidak ada pressure untuk mengubah sebuah berita. Verifikasi dan akurasi berita. Bertanggung jawab sosial, beretika profesi, berintegritas dan kejujuran, empati dan sensitivitas, disiplin, bertanggung jawab, dan profesionalis. Lalu di materi yang keempat ada Dede Muhaimin yang menyampaikan tentang tantangan menjadi seorang reporter, yaitu 1. Mencari sumber yang akurat dan terpercaya. 2. Menghadapi deadline yang ketat. 3. Menghadapi situasi yang sulit. 4. Mengelola stres dan juga pressure. 5. Menjaga objektivitas. Lalu masuk ke materi yang kelima yang dipaparkan oleh saya sendiri, yakni Haikal Fatih Zahran, tentang kiat-kiat menjadi seorang reporter yang handal dan profesional. 1. Mempunyai channel atau jaringan yang luas. 2. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 3. Menguasai bahasa asing. 4. Menguasai internet. 5. Berani dan tampil percaya diri. Dan yang terakhir, banyak-banyak membaca buku sebagai sumber referensi untuk berita yang mau kita bawakan. Itulah materi dari kelompok 1. Sampai berjumpa kembali di Flash News Learning Journal di minggu kelima nanti. Saya Haikal Fatih Zahran pamit undur diri, melaporkan dari studio.